Jadi dengan menjadi calon gubernur DKI, maka Anies akan memenuhi segala pemberitaan di media. Dia jadi menjadi center of excellence. Nah, ini yang sebenarnya tidak dimaui ya, dalam tanda kutip rival-rival politik Anies yang ada di PDIP. Media asing heran dengan langkah PDIP usung Pramono bukan Anies dalam Pilgub Jakarta 2024 ya. Jangankan media asing ya, nenek-nenek sama anak kecil juga heran. Karena sama sekali nggak masuk akal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita ambil satu video yang menarik ini soal luar negeri. Saya juga pengen tahu ini ya, bagaimana komentar media asing. Dan ini ada berita dari kompas.com. Media asing heran dengan langkah PDIP usung Pramono bukan Anies dalam Pilgub Jakarta 2024 ya. Jangankan media asing ya, nenek-nenek sama anak kecil juga heran. Karena sama sekali nggak masuk akal ya. Kalau yang dicalonkan Ahok ya mungkin dia masih ada pertimbangan elektabilitas walaupun resikonya ada. Tapi elektabilitas ada. Kalau dia mencalonkan Pramono Anung nggak ada resiko memang. Tapi nggak menang tuh masalah. Sulit menang ya. Kecuali tadi ada menggerakkan sentimen. Tapi sentimen pendukung Anies terutama adalah tidak memilih atau merusak dalam tanda kutip surat suara dengan mencoblos semua calon yang tertera. Jadi sekali lagi coba kita tampilkan ya, berapa persen yang mau golput tuh kalau ada ini. Kalau ada calonnya cuma 3 sebagaimana yang tertera ya, sambil saya membacakan soal media asing ini ya. Oke, kita bacakan ya. Partai terbesar di Indonesia secara tak terduga menunjuk sekretaris kabinet Presiden Joko Widodo sebagai kandidatnya dalam pemilihan gubernur Jakarta pada November, mengakhiri spekulasi bahwa partai tersebut akan mendukung kritikus utama presiden tersebut. Ya, jelasnya. Kok langsung di depan. Langsung halaman kedua ya. Oke, depannya. Jakarta, Kompas TV, keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ya, atau Indonesian Democratic Party for Struggle dalam Pilkada Jakarta 2024 telah memicu keheranan di kalangan media internasional. Beberapa di antaranya seperti The Star, Reuters, and The Straits Times mengungkapkan keterkejutan mereka atas langkah partai terbesar di Indonesia dengan mencalonkan Pramono Anung bukan Anies Baswedan yang sebelumnya dianggap sebagai kandidat favorit. Reuters dalam artikelnya berjudul Indonesia's largest party backs Minister for Jakarta Governor, sidelining favorit, secara eksplisit menyatakan kebingungannya dengan langkah PDIP untuk mengangkat Pramono Anung dan tidak memilih Anies yang dianggap sebagai gubernur populer. Namun PDIP pada hari Rabu malah mencalonkan sekretaris kabinet Pramono Anung sebagai kandidatnya yang menurutnya karena pengalaman politiknya yang luas, tulis Reuters. Tidak disebutkan mengapa mereka memutuskan untuk tidak mendukung Anies, mantan gubernur kota yang populer dari tahun 2017-2022 dan kandidat yang kalah dalam pemilihan presiden tahun ini lanjutnya.
Keheranan Reuters semakin diperkuat dengan fakta yang menampilkan terkait survei Anies yang tinggi. Survei terkini termasuk bulan ini menunjukkan Anies unggul 8 poin dalam kontes Jakarta. Media ini melanjutkan, Anies yang dikenal sebagai kritikus vokal pemerintah sebelumnya diprediksi akan mendapat dukungan dari PDIP. Kalau Anies kritikus pemerintah enggak juga ya. Kritikus pemerintah itu ya Rocky Gerung, Refli Harun. Dia simbol perlawanan, iya. Tapi saya lihat Anies tidak banyak mengkritik pemerintah ya. Tapi kalau debat dia berbeda, itu kan resmi debat presiden. Oke. Beberapa hari sebelumnya terjadi protes besar-besaran terhadap upaya revisi undang-undang pemilu yang dianggap menguntungkan putra bungsu Presiden Joko Widodo dan berpotensi menyingkirkan Anies dari persaingan lanjutnya. Ya. Sementara The Star dari Malaysia juga mengekspresikan keterkejutannya dalam artikel berjudul PDIP picks Jokowi's Cabinet Secretary for Jakarta Governor Race. Ya. Jadi menominasikan sekretaris kabinet. Partai terbesar di Indonesia secara tak terduga menunjuk sekretaris kabinet Presiden Joko Widodo sebagai kandidatnya dalam pemilihan gubernur Jakarta pada bulan November, mengakhiri spekulasi bahwa partai tersebut akan mendukung kritikus utama presiden tersebut, jelasnya. Sekali lagi dibilang kritikus pertama ya, nggak mungkin, dia bukan kritikus tetapi dia a simbol ya, perlawanan. Pencalonan Pramono Anung juga menandai berakhirnya spekulasi tentang dukungan PDIP terhadap Anies Baswedan. Anies yang menjabat sebagai gubernur Jakarta dari 2017 hingga 2022 dan baru saja kalah dalam pemilihan presiden, kini terlihat semakin menjauh dari peluang untuk kembali memimpin ibu kota. Sementara itu, The Straits Times dari Singapura dalam artikelnya Indonesia's PDIP drops Anies as candidate for Jakarta Governor makes surprise pick secara gamblang menyebut keputusan PDIP sebagai pilihan mengejutkan. Mereka menekankan bahwa Anies secara luas dipandang sebagai calon terdepan menjelang hari pencalonan, sehingga keputusan untuk tidak memilihnya dianggap sangat mengherankan. Keheranan media asing itu semakin diperkuat dengan konteks politik yang mereka soroti. Reuters mencatat ironi situasi di mana keputusan ini terjadi setelah protes besar terjadi akibat upaya DPR menggagalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan Anies. Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe mengakhiri spekulasi yang dari sebelumnya mengenai calon yang akan diajukan partai tersebut. Pramono Anung yang saat ini menjabat sebagai sekretaris kabinet dan mantan sekretaris jenderal PDIP dipilih untuk memimpin tiket tersebut. karena menerjemahkan dari jadi begitu ya. Ini ada ya, nanti kita lihat ya. Dosen UNJ laporkan Kaisang Pangarep ke KPK buntut pakai jet. Nanti kita lihat ya. Ia akan berpasangan dengan Rano Karno, mantan gubernur Banten yang juga merupakan kader PDIP. Keputusan ini menunjukkan strategi PDIP untuk menggabungkan pengalaman politik dan pemerintahan dengan popularitas di tingkat daerah. Menurut pernyataan Oli Dondo Kambe, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dijadwalkan akan mendaftarkan diri secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum Jakarta ya. Pak Pramono, oke ini Oli Dondo Kambe sudah lewat ya. Jadi sobat era sekalian, itu tadi keheranan media-media ya. Nah, cuman memang media ini tentu belum menuliskan ya behind the scenes-nya ya. Mengapa akhirnya Pramono Anung yang dipilih? Karena Pramono Anung ini adalah paket kalah perang. Jadi ya tidak ada pilihan lain. Kalau Bu Mega bilang, jadi dia itu diminta berkorban. Entah berkorban untuk apa. Artinya datang, Rano Karno juga begitu. Tapi peluang menangnya kecil, tipis. Walaupun bukan tidak ada peluang menang. Karena theoretically ya, pertarungan itu akan terjadi antara PDIP dengan Kim. Plus without Anies Baswedan. Jadi kalau kita bisa simpulkan, 02 versus 03 minus 01 kalau dalam konteks Pilpres kemarin. Lah kalau konteksnya begitu ya kalah mudah dong 03 ya. Itu teorinya.
ya. Jadi yang bisa mengalahkan itu adalah perpaduan 01 dan 03. Kalau a genuine vote ya bisa menang perpaduan 01 dan 03. Kan begitu. Kita cerminkan dalam misalnya suara pemilu, ya kan? Lebih banyak suara pendukung 01 dan 03. Tapi karena suara 01 itu mau sebagian dari partai ke Kimplas, tapi mayoritas pasti terbesar di Anies akan golput, maka ya yang menang tentu Kimplas jadinya. Karena dia pegang TNI Polri dan lain sebagainya. Jadi ini paket kalah, bukan paket melawan ya, paket kalah ya. Oke, sobat era sekalian, dan ini ada bantahan ya, PDIP Jabar tuding Mulyono bikin Anies tak diusung. PAN yakin tak ada intervensi. Males sih kalau kita dengarkan partai-partai politik ya, orang-orang yang udah jelas-jelas itu analytical ya, logis, rasional. Tapi dibantah. Dan yang membantahnya itu bukan juru bicara Mulyono, partai lain yang dia juga nggak ngerti juga. Jadi kita bilang wah tidak ada intervensi. Padahal itulah kerjanya Mulyono dari memimpin ya. Jadi kita ini kadang-kadang dibodoh-bodohi seolah-olah everything is okay, everything is smooth. Everything smooth, padahal yang terjadi adalah saya katakan tadi panggung depan dan panggung belakang itu ya berbeda sekali. Kalau kita bicara tentang keyakinan mengenai panggung belakang, panggung depan saja ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Jadi saudara sekalian itu yang kita harus catat ya. Jadi sekali lagi kalau konteksnya Jakarta ada pertanyaan yang belum saya jawab ya. Saya juga sedang mencari jawabannya yaitu kenapa PDIP itu mau menyalonkan Anies untuk Jawa Barat tetapi untuk DKI kok nggak mau gitu loh. Oke, jawaban sementara saya ya. Kan saya kan menyebutkan 4 skenario ya. Karena ada masalah, karena ada soal Anies, soal Megawati atau internal PDIP, soal Mulyono, soal Istana Baru misalnya ya. Saya menganggap itu masih valid ya. Tapi menurut saya ya mungkin cukup menonjol juga yang namanya keberatan internal itu. Karena begini, kalau di DKI ya pertama Anies akan tambah meningkat popularitasnya. Karena ini adalah the center of news ya, the center of political activities ya. Jadi dengan menjadi calon gubernur DKI, maka Anies akan memenuhi segala pemberitaan di media. Dia jadi menjadi center of excellence. Nah, ini yang sebenarnya tidak dimaui ya dalam tanda kutip rival-rival politik Anies yang ada di PDIP. Semacam Ganjar misalnya, semacam Ahok misalnya. Pasti kagak mau. Karena Anies orang yang berbeda haluan politiknya. Dan inilah yang kemudian berpengaruh. Seandainya ya pengaruh Mulyono itu nggak terlalu besar misalnya. Karena kalau Mulyono itu kemudian mentorpedo PDIP dan berhasil, maka kan sesungguhnya di Jawa Barat PDIP tidak akan berani lagi mencalonkan wherever ya in Indonesia untuk mencalonkan Anies. Tapi ketika dia punya aspirasi independen bisa mencalonkan Anies, maka kemudian kita jadi bertanya. Kita kan tadi menyebutkan ada 4 faktor dan 2 faktor ini agak kuat. Yaitu faktor tekanan dari Istana Lama dan faktor internal PDIP yang berusaha mempengaruhi yang kita sebut kemarin sampai nangis-nangis. Maka tetap valid. Jadi internal PDIP, wah mungkin dia berpikir enak sekali kita kasih panggung besar buat orang satu ini yang saya tidak suka. Dan bakal menang lagi. Tapi kalau di Jawa Barat, udah biarin aja dia tenggelam di sana. Susah mau menang di sana. Toh di sana ada PKS ya. Ada yang lainnya. Tapi kalau bisa menang syukur, tapi tidak semudah kalau di Jakarta. Jadi ada perhitungan-perhitungan seperti itu. Tapi tetap saya mengatakan bahwa 4 faktor itu berpengaruh, hanya memang variabel yang menguatnya yang mana. Misalnya faktor Anies tidak mau di PDIP kan. Saya menganggap itu bukan faktor yang paling kuat. Soal hubungan jangka panjang dengan Istana
baru dengan tidak mencalonkan Anies menjadi tidak kuat ketika di Jawa Barat dia bisa dicalonkan. Tapi sekali lagi Jawa Barat bukanlah center of excellence seperti DKI Jakarta. Nah, maka yang paling menonjol dalam perbedaan antara Jawa Barat dan DKI itu adalah keberatan internal PDIP yang paling menonjol jadinya. Jadi faktor keberatan internal PDIP tersebut sangat kuat di DKI tapi tidak terlalu kuat di Jawa Barat. Kan begitu intinya. Jadi dia tidak lagi menjadi faktor penghalang dalam konteks Jawa Barat. Cuma agak susah menghitungnya. Kita tidak tahu apakah memang betul seandainya final say-nya Anies mengatakan iya, lalu kemudian dia akan dicalonkan. Saya khawatir malah dia akan dikerjain, ya kan? Itu juga yang harus kita lihat. Jadi dia akan kalah 2-0 ya. Kalau sekarang kan orang menganggapnya 1-1 sebagai pembalasan yang epik. Tapi tentu Anies tidak ingin membahasakan seperti itu. Karena gini, orang seperti Anies itu ya sebenarnya nggak radikal-radikal banget. Dia mengikuti farsun politik yang selalu ingin berkomunikasi. Bukan berkompromi tapi berkomunikasi. Makanya walaupun disakiti dan lain sebagainya, ya dia tetap berusaha menjalin komunikasi. Jangan lupa, dia berkomunikasi dengan Prabowo agar tidak diganggu, ya kan? Dan ternyata melalui Dasko misalnya yang saya dengar. Tetapi ternyata tidak berhasil. Dalam pidatonya Prabowo masih menunjukkan marah, dendam dengan nilai 11 tersebut. Tetapi jangan lupa juga, Istana Lama masih besar pengaruhnya juga untuk mempengaruhi agar Anies tidak maju. Jadi orang baik itu bukan karena tidak disukai karena alasan yang rasional, tapi irasional. Tetapi kalau Anda punya hidden agenda yang kemudian agenda tersebut kemudian tidak akan terlindungi kalau seandainya Anies maju, nah itu lain lagi. Misalnya aspirasi mengenai teritorial tertentu di wilayah DKI yang kemudian dikatakan sebagai sebuah wilayah eksklusif untuk kaum atau golongan tertentu dan sangat memprihatinkan. Nah itu juga menjadi satu persoalan tersendiri ya. Ya kita lihatlah Pulau Reklamasi misalnya ya, di mana itu menjadi tempat eksklusif bagi kelompok masyarakat tertentu. Begitu ya sobat era sekalian. Coba kita lihat lagi ya. Kita lihat komentar sobat era sekalian ya. Abdi Satria, kasihan rakyat Jakarta aspirasinya tidak didengar. Hancur rakyat Jakarta dibuat Jokowi. Jakarta dibuat suram. Jangan Bang Refli Harun bahas video doorstop wawancara Mulyono di istana yang ternyata rekayasa. Apa sih tujuan Mulyono bikin rekayasa? Pantas mic-nya pakai HP bukan pakai mic yang ada logo TV. Nanti kita lihat ya apa yang dimaksud itu ya. Coblos semuanya, PDIP masih kroninya Raja Fir'aun ya. Mulyono super nekat, ingat mul hukum tabur tuai. Siapa yang menabur angin dia akan menuai badai gitu ya. John Bakambu, yang pasti Anies memang dijegal kok Bang Rep. It's about bisnisnya Mulyono yang adalah pembela developer. Ada proyek besar PSN di DKI tepatnya di PIK yang mana kalau Anies jadi potensi terganggu. Ya saya menyebutkan satu hal seperti itu juga ya. Nasyar Koma, Bang Refli Harun baca tuh komen saya Bang. Itu saya bacakan apa yang Anda komenkan ya. Gerakan coblos semua paslon, Rama Irama. Tidak datang ke TPS, ya Anda harus kompak. Mau tidak datang ke TPS atau coblos semua paslon. Karena itu kan bicara tentang statistik ya. Statistik partisipasi, statistik suara sah tidak sah, statistik ya itulah. Hanya di Indonesia yang bakalan menang malah tidak didukung. Lucu sumpah negeri ini. Kemudian Jokowi udah jamin Hasto tidak diperiksa lagi. Itu sebabnya Anies ndak dipilih. Faham? Ya ini semua spekulasi kan. Harus ada partai baru. Mau tidak mau orang-orang baik harus bersatu di dalam sebuah partai yang terbebas dari belenggu politik sandera. Oke. Ya tapi semakin besar partainya semakin banyak nanti ininya. Bang Refli, setujukah Anies mendukung salah satu paslon baik PDIP ataupun independen? Tak setuju. Ya.
tidak setuju. Oke? Karena mereka berasal dari sebuah proses yang tidak baik. Masa kita dukung? Ya. Kalau prosesnya baik kita dukung, tapi ini prosesnya kan tidak baik. Jangan bikin partai politik karena bakal susah disahkan Menkumham penguasa, tapi jika sudah disahkan lebih baik. Itu sih nggak mungkin tidak disahkan kalau memenuhi persyaratan kan. Asal jauh-jauh hari. Di Jabar pun tangan Mulyono penyebabnya, kata Ono dalam konferensinya. Ya tadi sudah kita bahas ya. Datang saja coblos semua, nanti dikhawatirkan bisa dicoblos oleh orang lain. Oh enggak dong, kita kan report berapa suara tidak sahnya. Jadi daerah sini berapa tidak sah, daerah sini berapa tidak sah kan. Sebenarnya itu bisa membuat mereka tidak bisa main-main. Toh kalaupun main-main ya kita gini. Kalau kita sudah mengatakan tiga-tiganya tidak qualified, under qualification, ngapain juga kita pusing coblos-mencoblos nanti. Yang penting adalah kita bicara berapa tingkat partisipasinya, berapa suara sah dan suara tidak sahnya. Nah itu yang dihitung ya, yang dijaga. Saatnya ada gerakan nyata dari rakyat untuk menunjukkan mereka muak dengan kondisi perpolitikan saat ini. Keputusan yang bodoh, nggak pakai H, tidak mengambil Pak Anies, tidak membaca fakta survei tertinggi Pak Anies Baswedan. Kenapa yang diambil yang lain? Karena Pak Anies orang hebat, jujur, jadi takut si Mulyono juga Megawati. Ya mereka tidak keputusan bodoh. Kalau keputusannya itu terkait dengan ancaman ya susah juga. Atau terkait dengan tukar tambah ya juga susah. Ya ayo kita datang ke TPS terus coblos semua di semua pilkada di negeri ini. Kemudian lah Iki nyalonin Anies pasti menang, yang dicarikan bukan. Kemudian Refli Harun adalah seorang super peko menuduh Jokowi menjegal Anies tanpa fakta dan data. Hanya kata si ini, kata si itu, omon-omon. Ingat, omon-omon fitnah. Refli akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, sama-sama ya. Ray my stereo ya. Kalau Anda dapat duit dari Ono, Anda juga akan bertanggung jawab di akhirat. Kalau Anda bikin komentar ini karena disuruh, ada duitnya, Anda akan bertanggung jawab juga. Tapi kalau mengenal Tuhan, kalau nggak mengenal Tuhan ya susah juga. Kemudian Pak Refli, malam tadi Mulyono tidur nyenyak karena Anies nggak dapat panggung politik 5 tahun ke depan. Siapa bilang? Panggung politik itu tidak harus jadi pejabat. Justru tanpa jabatan panggung politik bisa jauh lebih besar. Karena begini, kalau Anies ya menjadi gubernur Jawa Barat, panggung politiknya malah lebih terbatas. Nggak bisa dia ngomong tentang fenomena ibu kota dan lain sebagainya. Jawa Barat aja kerjanya. Dan itu tidak menguntungkan kalau kita bicara tentang political stage ya, panggung politiknya nggak menguntungkan. Semoga Mulyono ini secepatnya lengser, nggak perlu nunggu sampai Oktober. Baru di zaman presiden ini segala upaya dilakukan, yang penting keinginan keinginan dia terpenuhi ya. Kemudian PDIP jadi tim hore-hore aja, lempar handuk aja. Apalagi ya. Siap-siap nganggur ya para buzzer sebelah. Jangan sekali-sekali percaya sama PDIP. Dulu sinetron nangis-nangis, kini sinetron marah-marah. Jadi gini sobat era sekalian ya. Kalau saya katakan begini. Tidak ada malaikat dalam politik. Tetapi kalau sudah terkait dengan, ini ditayangkan ya. Soal langkah politik Anies selanjutnya, mana yang Anda pilih? 24.000 yang voting membentuk partai politik 78%, gabung dengan partai politik 4%, tidak keduanya 18% ya. Itu ya saudara sekalian. Nanti kita akan lihat ke depan. Nah, tadi ya soal partai politik.
Tidak ada malaikat dalam politik itu. Yang ada adalah pada saat tertentu seseorang itu bertindak yang menurut kita bisa kita benarkan. Sehingga menjadi teman seiring. Tapi pada saat lain dia bertindak keliru sehingga kita tidak bisa membenarkannya. Itu soalnya sesungguhnya. Jadi kalau misalnya Prabowo berantas korupsi dan itu sungguh-sungguh, saya orang pertama yang akan mengapresiasi. Tapi kalau lip service ya kita yang akan mengkritiknya juga. Kan begitu. Kalau misalnya mau memberantas kemiskinan, benar sungguh-sungguh kita apresiasi. Jadi gini, yang baik kita apresiasi tanpa harus berpikir bahwa kita gabung dengan pemerintahan. Kalau selalu berpikir gabung dengan pemerintahan, ya itu namanya kita mau cari kehidupan yang menyenangkan. Jadi Sobat Era sekalian, sekali lagi saya hanya ingin menegaskan. Dan setelah ini ya nanti kita akan tayangkan interview dengan Robi Nurhadi soal pembentukan partai politik. Biar nanti kita paham ya, atau pukul 20.00 nanti kita lihat. Jadi saudara sekalian, sepanjang kita cocok dengan agendanya kita katakan benar. Walaupun agenda tersebut berasal dari partai yang kita anggap hianat. Tapi kalau agendanya tidak benar, walaupun itu dari partai yang kita anggap partai dakwah, ya kita katakan tidak benar. Nah, for this case saya mengatakan mendukung Bobi Nasution itu bukan tindakan yang bijaksana, bukan tindakan yang benar menurut saya bagi PKS. Bergabung dengan Kim Plus itu juga bukan tindakan yang benar. Tapi kalau seandainya rasionalitasnya itu adalah rasionalitas kekuasaan, apa bedanya? Partai biasa dengan partai dakwah, toh sama-sama ujung-ujungnya sekedar berhitung berkuasa, dan jangan-jangan ada penumpang gelapnya. Penumpang gelapnya itu orang yang menikmati kekuasaan, menikmati fasilitas, menikmati jabatan dengan masuk partai politik. Kalau begitu caranya ya sudah. Nggak usah kita ngomong partai dakwah, kita ngomong tentang kenikmatan hidup. Ya, nanti PKS Salim Segaf Al-Jufri jadi menteri lagi, disorongkan. Kalau tujuannya begitu ya sudah, mau diapain lagi. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan Raja Petruk ya, dedicated for Mulyono. Keren cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan bahwasanya mobil komando dari Batuk, orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa, BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa, tapi ada yang pura-pura bahagia. Dipimpin Raja Petro yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Bulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi. Hayo, 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 hayo,
Ini cerita tentang Raja Petrus berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas malah bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Harga-harga menjulang ke angkasa. BBM pun melesat ke udara. Wajah-wajah cerah jadi kusam semua. Mereka mulai putus asa. Tapi ada yang pura-pura bahagia, dipimpin Raja Petrus yang banyak bohongnya. Lo kok bisa begitu? Usut punya usut, mereka dapat itu. Apa itu? Pulus tentu. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Jutaan rakyat geruduk istana, protes ke pemilik singgasana. Si Mukidi malah pergi, bertemu rakyatnya sudah tak sudi. Lewat pintu belakang dia lari. Dasar Mukidi